Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian review tentang foundation dari Dazzle-Me. Seperti ini, dia udah SPF 25, PA plusnya 3 kali ya. Untuk nomor yang gue pakai C304 atau pink nude, dan dia menawarkan ada kurang lebih 2 warna, pink nude sama yellow base. Terus harganya kalau saat ini gue cek ini tanggal 13 Desember ya, di Shopee itu harganya 49.900. Kemudian klaimnya adalah kulit terlihat mulus sempurna seperti impian, ya kan? Terus natural bahannya, nempel sempurna di kulit sepanjang hari, teksturnya ringan, coveragenya bisa di-build, nyaman, tanpa patchy, tanpa cakey, menyerap minyak dengan baik sehingga menghasilkan riasan dasar matte mulus sempurna dan terlihat natural. Jadi dia lebih ke matte tapi lebih ke natural, nggak ada cakey, nggak ada patchy gitu ya. Terus coveragenya bisa di-build, kandungannya ada ekstrak bunga French Immortal, bikin kenceng sama ningkatin elastisitas kulit, sama Centella asiatica seperti kalian tahu lah ya, memperbaiki kondisi kulit, menutrisi, menenangkan kulit juga. Ada mineral dan chemical sunscreen, jadi dia sudah apa namanya disebutnya ya, sudah dual gitulah, udah 2 macam ya, nangkal sinar UV dari dalam dan dari luar kulit. Oke, long lasting hingga 24 jam, tapi kayaknya gua nggak bakalan pakai di sampai 24 jam ya teman-teman. Oke, kita bakalan langsung aja. Yang pasti ini sudah BPOM untuk produk dari Dazzle-Me ini, dan botolnya seperti ini, squishy bottle. Terus isinya ada 25 ml ya. Jadi kalau menurut pendapat gue, untuk nih gue sambil buka, untuk apa ya istilahnya, isi 25 ml enggak terlalu yang gimana-gimana amat sih, tapi biasanya sih standar kan 30 ml ya teman-teman. Kita bakalan mulai ke pengaplikasian dan gue sengaja deketin supaya kalian bisa lihat. Terus seperti ini, dia lumayan sedikit pekat teman-teman. Terus oke, iya dia pekat ya, jadi bukan sejenis foundation yang memang agak gel gitu. Kalau misalkan kalian pengen bandingin, kalau untuk Fit Me dia agak seperti gel gitu, ini juga lumayan agak seperti gel. Untuk foundation gue pakai brush dari Lux Crime aja, ini khusus untuk foundation juga, dan gue pakai disebarin ke bagian yang memerlukan dulu, jadi per area aja baru disebarin ke bagian lain. Gue juga pakaiin foundationnya ke bagian mata untuk ngetes ya, apakah dia ada creasing atau cepat creasing atau enggak sih kalau dipakai di bagian bawah mata. Dan untuk warna, walaupun dia namanya pink nude, honestly kalau menurut pendapat gue ini lebih kuning ya teman-teman, dibandingin dengan si Maybelline Fit Me. Kalau Maybelline Fit Me ini nomor 03 itu dia agak pink ya, atau cool tone. Kalau untuk si Dazzle-Me ini dia C304, namanya pink nude, tapi dia nggak ngepink, dia lebih ke yellow undertone-nya. Dan ini hasil ngeblendnya untuk sebelah wajah. Dan kalau misalkan klaimnya tadi natural, iya kalau menurut pendapat gue dia lumayan dan cukup natural. Terus kita bakalan lihat nanti apakah dia oksidasi atau tidak ya. Dan gue akan ambil lagi produknya segini kurang lebih di bagian kanan dan di bagian kiri. Terus gue sebarin dulu di bagian sebelah kanan wajah. Baiklah, ini hasil dari ngeblendnya. Kalau untuk complexion dari hasil ngeblendnya itu, kalau di atas kulit wajah gue ya teman-teman, dengan menggunakan moisturizer dari Skintific ini, dia lebih ke satin ya, nggak terlalu yang nge-matte parah banget. Dan ini bener-bener mirip sama Maybelline Fit Me yang Fresh Tint, cuman kalau yang Fresh Tint ini dia lebih agak cair, dan setelah diratain atau pada saat gue meratakan di atas wajah gue itu, dia lebih ke kayak moisturizer, jadi lebih mudah diratain. Nah kalau untuk yang dari Dazzle-Me ini, dia agak sedikit lumayan ada pekatnya teman-teman, walaupun dia tetap cair gitu ya, tapi agak pekat tetap. Untuk hasil ngeblend kurang lebih sama-sama natural dibandingin dengan yang Fresh Tint dari Maybelline. Terus sekarang gue mau coba untuk keluarin sedikit aja untuk spot conceal di bagian yang membutuhkan, seperti bekas-bekas jerawat sama melasma yang gue punya, kalian bisa lihat nih. Dan gue pakein di bagian yang membutuhkan aja.
Ini langsung ngeset teman-teman, jadi dia lebih cepat kering ya dibandingin yang Maybelline Fit Me. Jadi konsistensinya itu kalau Maybelline dia apa ya, lebih ke glowy gitu loh untuk formulasinya, tapi kalau untuk Dazzle Me ini dia kayak langsung ngeset, dia lebih pekat walaupun dibilangnya tadi matte, tapi kalau di atas kulit wajah gue kalian masih bisa lihat ada hint of shine-nya sedikit ya, tapi nggak langsung nge-matte gitu. Ngepet lagi, susah banget ngomongnya, nggak langsung matte, tidak ada cahaya gitu ya. Padahal tadi skincare gue kan tipis banget kan, cuma pakai moisturizer aja tapi tetap ada sedikit shine, bukan glowy gitu. Nah tapi kalau untuk Maybelline itu dia glowy ya kalau mau gue bilang ya, tapi kalau di atas kulit gue dia lebih ada shine aja gitu, lebih banyak shine-nya dibandingin si Dazzle Me ini. Takutnya kan ada yang nanya nih, coba dibetelin. Ini sekarang gue sambil jelasin ke kalian ya. Ini hasil dari spot conceal, hasil dari ngeblend. Kalian bisa lihat kalau menurut pendapat gue dengan penggunaan tipis ya untuk jenis-jenis produk foundation yang semacam ini, kalau menurut pendapat gue cukup gunakan tipis aja. Terus untuk bagian bawah mata dari tadi kan udah gue pakein, gue udah ngomong, udah segala macam. Ini kurang lebih sama hasilnya dengan penggunaan dari Maybelline Fit Me yang Fresh Tint ya. Terus sekarang gue mau lengkapin dulu make upnya. Kalian jangan kemana-mana, tapi kalau misalkan kalian penasaran untuk full face nya kalian cek di video lainnya, oke? Ini setelah gue lengkapin makeup looknya dan menggunakan foundation dari Dazzle Me yang SPF 25 PA+++, oke? Untuk warna dia kayaknya nggak terlalu oksidasi ya teman-teman. Kalau menurut pendapat gue ya lumayan ngeset aja gitu loh warnanya, dan tidak berubah ke terlalu matang banget. Dia cuma tadinya itu agak kuning jadi agak ngepink gitu, jadi dia lebih ke ngeset ya, bukan jadi bener-bener terlalu gelap banget seperti kalian lihat. Ini keseluruhan complexionnya, bagian wajah, bagian badan gua. Oke, biasanya kalau dikasih lighting seperti ini dia bakalan ada sedikit apa ya, refleksi gitu, refleksi cahaya dan bikin terlihat warnanya lebih terang gitu. Padahal kalau gue lihat ini udah perfectly match banget, bagus, cakep gitu. Terus untuk penggunaan segala macam blush, highlight, contour atau bronzer ya, oke-oke aja tampilannya. Masih tetap natural. Untuk bagian under eye tidak kelihatan berat atau tidak berasa berat juga. Untuk bagian sebelah sini tidak ada masalah dengan creasing atau apapun karena gue pakainya kan tipis ya. Terus setelah gue build up tadi di bagian sebelah kiri pipi gue pakein blush, gue pakai contour, dia nggak ngangkat. Kalau dari dekatnya seperti ini teman-teman, sebelah kiri wajah yang banyak kekurangan tadi udah gue spot conceal. Kalian bisa lihat ini masih kelihatan ya dasar dari kulit gua karena memang setipis itu gua pakainya ya teman-teman. Ini bagian sebelah kanan wajah gua masih bisa kalian lihat ini ada urat-uratnya, jadi memang setipis itu gua pakai foundation tapi tetap bisa ngasih lihat cantiknya gitu ya. Jadi hasilnya tetap maksimal walaupun pakainya sedikit gitu. Dan gue bakalan coba tes ketahanan dan apa ya istilahnya, gue dapat informasi bahwa untuk Dazzle Me ini katanya sih waterproof ya teman-teman ya, katanya. Cuman kok gue tidak menemukan klaimnya di mana dia waterproof ya kalau di sini ya. Oh, transfer proof, smudge proof dan mask proof. Transfer proof, smudge proof dan mask proof. Oke, kita bakalan coba nanti aja setelah minyaknya keluar, karena kalau untuk sekarang dicoba transfer proof pasti nggak bakalan transfer ya teman-teman. Kita bakalan lihat semaksimal apa dia transfer atau sebanyak apa dia transfer setelah minyaknya keluar. Oke, gue bakalan balik lagi sama kalian secepatnya pada saat minyaknya keluar. Oke teman-teman, ini setelah 12 jam, jadi tadi gue ketiduran karena dari kemarin lagi nggak enak badan. Ya udah, jadi ini hasilnya ya teman-teman. Terus kalau masih ada belek maaf ya karena memang baru bangun sejam yang lalu. Aduh ya Allah, ya kan anggap aja nggak ada belek ya. Sekarang kita bakalan deketin aja, dan seperti ini dari dekatnya kita bakalan cek transfer proof, mask proof ya setelah berminyak. Karena kalau setahu gua kalau setelah penggunaan terus di tap
dites proofnya ya pasti nggak bakalan transfer ya kan, karena kan sudah di set tuh pakai powder. Ini setelah 12 jam dan setelah minyaknya keluar, dan seperti kalian lihat kalau untuk bagian hidung memang sudah tembus lah ya, intinya gitu. Cuman yang kalau gue biasanya notice setelah dia minyaknya tembus itu apakah dia jadi keki, apakah dia jadi keriting, itu poin utamanya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini gue kayak ada bekas megang hidung gitu ya, karena mungkin pada saat tidur gue tidak sadar melakukan hal itu. Dan kalau menurut pendapat gue setelah minyaknya keluar itu dia ya seperti keluar minyak aja gitu, tapi nggak jadi keki ya. Terus setelah 12 jam kalau dia di bagian sebelah sini gesernya cuma segini, dia lumayan oke ya kalau menurut pendapat gue ya. Terus udah gitu di bagian antara alis cuma ada creasing sedikit, jadi nggak parah-parah banget gitu. 12 jam aja dia nggak yang sampai menghilang gitu, apalagi ini di bawah tidur ya kan. Oke, kita bakalan coba transfer tes, mas proof bla 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 segala macam sambil gue ngomong seperti biasa kan ya. Kalau gue suka untuk ngetes transfer segala macamnya adalah pada saat gue sambil berbicara gitu kan. Jadi kalau cuma digini mah sama aja bohong ya kan, harus sambil berbicara, karena kan kita menggunakan masker itu berbicara, nggak cuma nggak digini kan ya kan, pakai masker nggak digituin kan. Apa aja nih ya untuk proofnya, transfer proof, smudge proof, mask proof ya. Oke, kita lihat. Dan gue bakalan cek ke sebelah sini, nanti ambil tisu juga tes transfer proofnya ke sini. Oke, ini cukup aja. Oke teman-teman, seperti ini kalian bisa lihat. Jadi dia memang ada transfer ya. Intinya kalau udah berminyak ya teman-teman, selalu balik lagi gue ingetin untuk apapun produk, kalau sudah basah itu pasti bakalan transfer, intinya gitu. Sebagaimanapun suatu produk memang kuat atau mengklaim dirinya kuat, proof itu ya, tapi kalau udah basah itu pasti nggak ada yang nggak bakalan transfer. Poinnya itu ya, itu yang masuk akal di kepala gua kalau menurut pendapat gua. Terus next test adalah kita coba yang bagian wajah gua yang memang notabene kering ya, nggak ada minyak nih. Ini buktinya ya. Jadi kalau misalkan dia nggak basah itu dia pasti nggak bakalan transfer ya teman-teman. Tuh, tidak ada transfer sama sekali jika memang kondisinya ini dia adalah kering. Jadi pastiin kalau kalian ingin wajah kalian itu awet, make upnya khususnya di bagian-bagian yang memang berminyak, coba deh untuk blotting dulu, buang minyaknya. Yang gue lakukan biasanya ini tipisin dulu ya teman-teman, terus di blotting ya kan. Di blotting itu fungsinya buang minyaknya dulu gitu ya, jadi jangan numpukin minyak. Di blotting gini baru tambahin lagi powder gitu teman-teman. Apakah dia bisa kembali seperti kemarin? Kemarin iyalah ya, ini udah jam 3 pagi. Aduh ya Allah, tuh ntar belum bisa bersih. Jadi pastiin minyaknya keluar. Dan kalau gue sih saranin kalian melakukan hal ini atau blotting itu di saat minyaknya nggak terlalu parah keluarnya gitu teman-teman ya. Jadi jangan tunggu minyaknya udah parah baru di blotting gitu, sama aja bohong. Jadi biar pada saat di blotting itu nggak terlalu banyak produk foundation yang ngangkat gitu. Oke, tuh kalau udah di blotting tuh jadi bagus lagi gitu, walaupun cuma pakai loose powder ya, tanpa ada coverage. Nice kayak gini. Oke teman-teman, nice. Oke. Jadi ini produk dari Dazzle Me ini kalau menurut pendapat gue ya, balik lagi dibandingin sama si Maybelline Fit Me Fresh Tint, kalau menurut pendapat gue kalau yang ini tuh dia lebih natural lagi. Dan gue honestly lebih suka yang ini karena nggak kelihatan kayak dempul gitu loh. Pada saat dia menghilang pun di wajah gue, minyaknya keluar makin menipis, itu dia kayak wajah gue kayak punya glow from within. Jadi kayak kelihatan merahnya pun jadi kayak kelihatan gue blast dari dalam wajah gue gitu ya. Nah kalau Dazzle Me ini memang kelihatan ya pakai foundation aja gitu ya kurang lebih. Cuman dia juga kalau dipakai tipis bisa tipis ya, diratainnya harus merata banget teman-teman. Terus kemudian selain itu untuk hasil setelah dia keluar minyaknya,
menurut pendapat gue mass proof, transfer proof, segala macam proofnya tidak terbukti, karena semua produk pun kalau basah pasti akan transfer. Poinnya gitu. Kalau misalkan kering dia tidak akan transfer, dan sudah kita buktikan semua itu. Oke teman-teman, poinnya nilainya berapa nih? Ya biasanya kalau kalian tanya, dia bukan produk dalam negeri sama dengan yang ini, tapi untuk istilahnya ketahanan formulasi, kalau gue lebih suka yang ini karena dia bener-bener sangat amat natural. Gue bakalan kasih Dazzle-Me ini 8,75 karena memang sebagus itu juga, cuma bedanya adalah konsistensinya aja, dan bukan berarti bisa digeneralisasi bahwa konsistensinya nggak bagus atau gimana, bukan, tapi referensinya itu ke referensi kebiasaan gue pakai base makeup ya teman-teman ya, pakai dasar penggunaan makeup gue yaitu foundation atau cushion. Gue senengnya yang bener-bener bisa natural, jadi bisa tetap cakep, nggak dempul untuk kulit gue yang memang sudah mature gitu. Aduh, itu kan riwehnya. Oke teman-teman, gue mau tidur lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka. Ya, seperti biasa, Duster sedang menguasai malam ini. Dan kita ketemu lagi di video gue yang lainnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channelnya. Bye, sehat selalu.